Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, sehat semua di awal bulan November. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, muatan IPS. Ya. Kalian boleh siapkan buku kalian. Materi yang akan kita pelajari, anak-anak, yang pertama adalah kita akan mengenal beberapa kerjasama ASEAN di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita memahami tujuan kerjasama ASEAN, dan yang ketiga kita menjelaskan manfaat kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek di negara-negara ASEAN memiliki perbedaan, ya, karena memang kondisi negara masing-masing berbeda. Latar belakang mereka juga ada yang berbeda-beda. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan didorong untuk meningkatkan produk inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Bentuk kerjasama dalam bidang iptek, anak-anak, yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, ya. Kemudian kedua, kerjasama untuk meningkatkan keahlian di bidang ilmu pengetahuan, dan kerjasama untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Nah, Ibu akan berikan beberapa contoh bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek, anak-anak. Yang pertama adalah biotrop. Ya. Ini adalah kerjasama negara ASEAN di pusat penelitian untuk biologi. Pusatnya ada di Bogor, Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua Reksam. Ya, Reksam. Ini adalah pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan dan matematika yang berada di Penang, Malaysia. Kemudian yang ketiga, RELP atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Dan yang terakhir, SERCA. Ini adalah lembaga penelitian kajian pertanian di Los Banos. Nah, ini Los Banos itu Filipina. Nah, maaf Ibu belum sebutkan di sini ya. Los Banos, Filipina. Oke, itu adalah kerjasama ASEAN di bidang iptek. Ya. Sekarang kita lihat tujuan kerjasama ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam memecahkan berbagai masalah di antara negara ASEAN. Yang keempat, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian, kemudian menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan produk pertanian, industri, perdagangan, dan meningkatkan tanggung jawab kerjasama negara anggota ASEAN. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas pendidikan di negara ASEAN, dan yang terakhir mempertahankan kerjasama yang erat di antara anggota ASEAN. Ya, itu tujuan kerjasama ASEAN. Lalu manfaatnya apa kerjasama ASEAN ini? Ya, manfaatnya yang pertama menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Kemudian semakin dikenalnya budaya Indonesia, atau bukan hanya budaya Indonesia ya Nana, budaya yang lain, negara-negara lain juga bisa dikenal oleh negara ASEAN lainnya. Kemudian terciptanya kawasan yang damai, bebas dan netral, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor, semakin luasnya pasar internasional, kemudian pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi kebutuhan masyarakat ya. Kemudian memperluas lapangan pekerjaan ya seperti TKW, TKI itu ya, kirim ke negara-negara di berbagai negara ASEAN. Kemudian selanjutnya meratanya perkembangan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Karena tadi ya ada kerjasama di bidang iptek. Nah itu manfaat kerjasama ASEAN. Nah, Nana, sampai di sini materi kita tentang kerjasama
Ibu akan berikan tugas buat kalian, kerjakan tugas di halaman 139 buku paket kalian, tema 4 ya. Bentuknya peta konsep. Boleh kalian kerjakan langsung di situ. Kalian diminta untuk mencari, menyebutkan beberapa contoh kerjasama ASEAN di bidang politik, di bidang ekonomi, ya, kemudian di bidang sosial budaya. Nah, anak-anak, Ibu berikan contoh, misalkan di bidang ekonomi adanya AFTA, ya. Kemudian MEA bisa kalian cari nanti ya, nah ya. Kemudian di bidang politik ada kerjasama perundingan menteri-menteri luar negeri, ya, menteri-menteri pertahanan, seperti itu. Kemudian di bidang seni budaya ada, kalian bisa cari ya, nak ya. Kalian sebutkan 3 masing-masing, ya. Nanti kalian lihat peta konsepnya di halaman 139. Oke, anak-anak, itu saja hari ini pembahasan kita. Kita akan lanjutkan besok, ya, dan lain waktu. Terima kasih anak-anak, sampai di sini pembahasan materi IPS. Salam sehat dari Ibu, semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa besok, kita akan jumpa di sekolah dalam kegiatan PTN. Selamat pagi semuanya.